Hai semuanya, saya Putri Perdana dengan NIM 10 11 23 12 0098 dari Program Studi Manajemen. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas ulangan akhir semester mata kuliah Customer Relationship Management yang dibimbing langsung oleh Bapak Ridwan Mutakin SPDMM. Di era digital seperti sekarang, membangun dan menjaga kepercayaan pelanggan adalah tantangan besar bagi setiap perusahaan. Sekali saja terjadi gangguan layanan, reputasi brand bisa langsung jatuh, apalagi di tengah era viral dan media sosial. Karena itu, di video ini saya akan membahas salah satu perusahaan keamanan cyber terbesar di dunia, yaitu CrowdStrike Holdings Inc. dan bagaimana sih mereka menghadapi krisis besar yang berdampak secara global, termasuk di Indonesia. CrowdStrike Holdings Inc. adalah perusahaan cybersecurity global yang dikenal dengan CrowdStrike Falcon, yaitu sistem perlindungan berbasis cloud yang mendeteksi dan menghentikan serangan cyber secara real-time. Layanan juga digunakan oleh perusahaan besar, lembaga pemerintah, bahkan infrastruktur kritis. Untuk menjaga loyalitas pelanggannya, CrowdStrike menerapkan CRM terpadu berbasis teknologi dan hubungan jangka panjang. Strategi CRM mereka menekan beberapa aspek utama. Yang pertama ada CrowdStrike University, yaitu platform edukasi untuk pelanggan agar bisa memahami cara kerja dan manfaat produk Falcon. Ini membangun customer empowerment agar pengguna merasa mampu dan percaya diri. Lalu ada CrowdStrike Support Portal 24/7, pusat layanan pelanggan dengan akses ke dokumentasi chat langsung, tiket bantuan, dan riwayat masalah. Ini menunjukkan strategi responsif dan berbasis data. Lalu ada Customer Success Manager atau CSM. Setiap klien korporat diberi pendamping khusus untuk memastikan layanan yang digunakan sesuai kebutuhan dan terus diperbarui. Ini bagian dari strategi personalisasi dan retention. Lalu ada Threat Intelligence, PET and Alert. Proaktif mereka mengintegrasikan CRM dengan intelijen ancaman untuk memberi laporan keamanan dan rekomendasi personal secara perkata agar klien merasa dilindungi terus-menerus. Lalu ada feedback loop otomatis dan evaluasi pengalaman CrowdStrike secara aktif, mengumpulkan feedback pelanggan lewat survei otomatis dan wawancara klien untuk memperbaiki fitur dan pengalaman pengguna. Dengan pendekatan ini, CRM CrowdStrike bukan hanya soal penjualan, tapi juga membangun trust, edukasi, dan kemitraan jangka panjang. Dalam dunia teknologi, tidak ada sistem yang benar-benar sempurna, bahkan perusahaan sebesar CrowdStrike yang dikenal luas sebagai pelindung utama sistem cyber dari berbagai ancaman digital tetap bisa menghadapi krisis besar yang tidak terduga. Itulah yang terjadi pada tanggal 19 Juli 2024, sebuah pembaruan otomatis yang dikirim melalui platform keamanan andalan mereka yaitu Falcon, justru menyebabkan kerusakan sistem berskala global. Lebih dari 8,5 juta perangkat Windows tiba-tiba mengalami crash secara serentak. Situasi ini dengan cepat memicu gangguan di berbagai sektor penting dunia seperti maskapai penerbangan yang lumpuh, sistem layanan perbankan yang tidak bisa diakses, dan rumah sakit kehilangan konektivitas. Dan di Indonesia sendiri, sejumlah lembaga besar dan layanan publik turut terdampak. Krisis ini tidak hanya merugikan pengguna akhir, tapi juga memukul telak reputasi CrowdStrike sebagai perusahaan keamanan cyber. Nomor 1. Saham mereka jatuh lebih dari 11% hanya dalam waktu 1 hari, menyebabkan kerugian besar hingga miliaran dolar. Tidak hanya itu, perusahaan juga dihadapkan pada ancaman tuntutan hukum dari berbagai klien strategis. Namun, yang paling serius bukan sekadar kerugian finansial, melainkan hilangnya kepercayaan dari pelanggan, sesuatu yang sangat krusial dalam dunia layanan digital. Dalam kondisi ini, teknologi bukan lagi satu-satunya ujian utama. Yang benar-benar diuji adalah sejauh mana komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan dengan pelanggan, merespon krisis, dan mempertahankan loyalitas mereka. Setelah insiden global pada 19 Juli 2024 yang menyebabkan lebih dari 8,5 juta perangkat mengalami crash massal, CrowdStrike dihadapkan pada krisis kepercayaan yang sangat serius. Banyak pelanggan kehilangan akses sistem vital, mulai dari maskapai, rumah sakit, hingga institusi keuangan. Untuk ini, perusahaan langsung menerapkan strategi CRM berbasis 4R,
Yaitu, pertama, relationship dibangun kembali dengan cara memperkuat komunikasi dua arah. CrowdStrike mengaplikasikan tim customer success dan membuka akses langsung ke pusat bantuan teknis selama 24 jam penuh. Pelanggan diberi informasi yang cepat, jelas, dan transparan. Lalu ada retention, dilakukan melalui berbagai kompensasi. CrowdStrike menawarkan perpanjangan masa langganan bantuan teknis, tambahan tanpa biaya, dan dukungan prioritas bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak paling parah. Ini bertujuan untuk menjaga loyalitas agar pelanggan tidak berpindah ke kompetitor. Lalu ada referral, dihidupkan kembali lewat program CrowdStrike Champions. Komunitas pelanggan setia ini didorong untuk berbagai pengalaman positif, bahkan di tengah krisis, guna membangun citra merek yang tetap kuat di mata publik. Dan yang paling penting, recovery dilakukan secara transparan oleh CEO Gert Kruth, muncul langsung di hadapan publik untuk menyampaikan permintaan maaf resmi, sembari menjelaskan langkah-langkah perbaikan dan audit sistem. We're deeply sorry for the impact that we've caused to customers, to travelers, to anyone affected by this, including our companies. So, mereka juga memperluas akses CrowdStrike University agar pelanggan paham cara memitigasi risiko serupa ke depan. Menurut Kotler dan Keller, keberhasilan CRM dalam situasi genting terletak pada kemampuan perusahaan menjaga responsif, empati, dan kepercayaan. Dalam kasus ini, meski reputasi CrowdStrike sempat terguncang, strategi 4R mereka berhasil memulihkan banyak hubungan pelanggan inti, terutama di sektor enterprise dan pemerintahan. Meskipun mengalami insiden besar yang mengguncang kepercayaan publik, CrowdStrike tetap menjadi salah satu perusahaan cyber inovatif di dunia. Berikut sekilas tentang siapa mereka dan layanan apa sih yang mereka tawarkan. In the age of AI, smarter threats need even smarter protection. CrowdStrike Charlotte AI is delivering the future of cybersecurity for what's now and what's next. Built on the intelligence of every breach we stop and refined by human expertise, Charlotte AI gets smarter so your business stays safer. So you can build for tomorrow with confidence and efficiency and protect what matters most. That's why the businesses you trust CrowdStrike. CrowdStrike. We stop breaches. Nah, kalau solusi dari saya pribadi di tengah krisis yang memukul reputasi dan menyebabkan kerugian miliaran dolar seperti yang dialami CrowdStrike, langkah pertama yang harus diambil bukan hanya sekedar pemulihan teknis ya, tetapi juga pemulihan emosional. Saya menghargai langkah CEO George Kruth yang langsung meminta maaf dan menjelaskan penyebab gangguan secara transparan. Tapi menurut saya di era kepercayaan digital seperti sekarang itu kejujuran saja belum cukup ya. Transparansi juga harus ditingkatkan melalui komunikasi visual yang lebih mudah dipahami pelanggan, seperti infografis hasil audit forensik, animasi root cause analysis, dan pemerataan proses recovery. Lewat bisnis review, pelanggan lebih mudah memaafkan perusahaan yang tidak hanya jujur, tapi juga membuat mereka tuh ngerasa paham apa yang sebenarnya terjadi. Kedua, pelanggan cyber butuh jaminan stabilitas, maka perlu dikembangkan arsitektur sistem baru dengan redundansi ganda dan protokol AI berbasis Zero Day Response. Sistem ini tuh bisa otomatis membatalkan pembaruan jika terdeteksi anomali. Menurut Gartner 2023, perusahaan dengan sistem PayOver otomatis mencatat kenaikan loyalitas pelanggan hingga 17% pasca krisis. Ketiga, retensi jangka panjang hanya bisa terwujud menurut saya kalau pelanggan itu diajak menjadi bagian dari pemulihan itu sendiri. Maka menurut saya penting banget untuk membentuk customer recovery community yang melibatkan pengguna lama dalam pengujian sistem baru dan mendengarkan pengalaman mereka secara langsung. Seperti yang disampaikan oleh Kotler dan Keller, pelanggan yang ikut terlibat dalam inovasi akan membentuk loyalitas emosional yang jauh lebih kuat dibanding mereka yang hanya menerima layanan secara pasif. Keempat, ini juga saatnya untuk memperkuat ulang identitas merek CrowdStrike. Bisa dilakukan rebranding nilai dan budaya perusahaan bukan hanya sebagai penyedia proteksi, tetapi juga resilient ya, yang tumbuh dari krisis. Bisa lewat video dokumenter, kampanye belajar dari kegagalan, atau juga kolaborasi publik dengan klien yang terdampak. Simon Sinek pernah bilang,
People don't buy what you do, they buy what you do it. Ini saatnya CrowdStrike menguatkan kembali why-nya. Dan terakhir, saya pribadi percaya bahwa perubahan paling kuat bukan datang dari strategi, tapi dari keberanian untuk jujur dan berubah. Seperti kata Richard 2003, perusahaan yang gagal tidak selalu kehilangan pelanggan, tetapi perusahaan yang gagal tanpa belajar dan berubah sudah pasti ditinggalkan. Maka bagi saya, krisis ini bukan tentang menjaga nama baik semata ya, tapi tentang menunjukkan siapa perusahaan ini sebenarnya saat semuanya runtuh. Bisa dipercaya atau tidak. Di kasus CrowdStrike, saya belajar bahwa CRM itu bukan cuma soal sistem atau teknologi, tapi lebih ke bagaimana sebuah perusahaan bisa menjaga komunikasi, kepedulian, dan kepercayaan pelanggan apalagi di saat krisis. Saya semakin sadar bahwa dalam dunia bisnis modern, membangun hubungan jangka panjang tidak cukup dengan produk yang bagus, tapi juga dengan komitmen untuk hadir saat pelanggan benar-benar membutuhkan. Selama mengikuti mata kuliah CRM, saya jadi lebih paham bahwa hal-hal kecil seperti respon cepat, pelayanan yang tulus, atau komunikasi yang transparan ternyata punya pengaruh besar terhadap loyalitas pelanggan. Terima kasih kepada Bapak Ridwan Mutakin SPDMM selaku dosen pengampu atas ilmu dan arahannya selama perkuliahan ini. Saya Putri Perdana mengucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.